Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Zunta Melia. Sekarang aku ingin menjelaskan cerita tentang dinasti Nabi yang suka berfoya-foya. Setelah berakhirnya masa pemerintahan khalifah di muka bumi, muncullah sebuah dinasti yang dibangun oleh Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 661 sebelum Masehi. Nama Umayyah ini sendiri diambil dari salah satu pemimpin Quraisy dan juga termasuk buyut dari Muawiyah itu sendiri. Dalam menjalankan masa pemerintahannya ini, Muawiyah mengganti sistem khulafah atau khalifah menjadi turun-temurun. Awalnya itu melalui voting, tapi menjadi sistem turun-temurun. Oleh karena itu, setelah masa pemerintahannya berakhir, kekhalifahan selanjutnya dipimpin oleh anaknya yang bernama Yazid. Tidak hanya itu, saat pemerintahannya Muawiyah juga memindahkan ibu kota dari Madinah ke Damaskus, atau yang sekarang lebih dikenal dengan nama Suriah. Dinasti Bani Umayyah berjaya selama 450 tahun dalam menjalani waktu dikarenakan para pemimpinnya yang gemar berfoya-foya hingga menimbulkan pemberontakan. Dari sini kita bisa ambil pelajaran untuk tidak berfoya-foya sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra, yaitu ayat surat yang ke-17 yang termasuk golongan surat Makkiyah. Jumlah ayat yang dikandung ada 111 ayat yang berbunyi Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin wa kanasi syayinatuna lirabbihi kafura, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara dari setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Kata dari dalam surat Al-Isra ini mengandung arti perjalanan malam. Oleh sebab itu, dalam surat ini dikisahkan tentang peristiwa perjalanan malam dari Isra hari dan Mi'raj Rasulullah. Selain itu, dalam surat Al-Isra juga membahas tentang ajakan untuk berperilaku sesuai dengan akhlak terpuji dari Rasulullah. Salah satunya adalah tentang perilaku sikap boros ini, teman-teman. Melansir dari tafsir Kementerian Agama, yang dimaksud dengan orang-orang yang pemboros dalam surat ini adalah mereka yang menghambur-hamburkan harta benda dalam perbuatan yang maksiat. Hal itu tentunya ada di luar perintah Allah. Mereka pula yang disebut dengan saudara setan dalam ayat Al-Isra. Ungkapan itu juga yang biasa digunakan oleh orang-orang Arab, orang-orang yang membiasakan diri mengikuti peraturan atau kaum atau mengikuti jejak langkahnya, maka disebut dalam saudara kata tersebut. Artinya, bila di dunia mereka tergoda oleh setan dengan memanfaatkan hartanya di luar batas-batas kerajaan Allah, maka mereka juga dalam golongan dalam kaum tersebut. Di akhir surat Al-Isra ayat ke-27 ini disebutkan bahwa setan adalah makhluk yang sangat ingkar kepada Allah. Ayat tersebut bermaksud untuk menjelaskan bahwa setan sangat ingkar kepada nikmat yang diberikan Allah, tidak mau mensyukurinya, pembangkang, tidak mau menaati peraturan Allah, hingga menggoda manusia agar berbuat maksiat seperti dirinya. Pada dasarnya, ayat ini diturunkan Allah untuk menjelaskan perbuatan orang-orang pada zaman jahiliyah. Mereka memiliki kebiasaan untuk menumpuk harta mereka yang diperoleh dari merampas perang, perampokan, dan juga penyamunan. Kemudian harta itu dimanfaatkan hanya untuk berfoya-foya, bahkan beberapa dari mereka ada yang menggunakan harta untuk menghalangi penyebaran agama Islam, melemahkan pemeluk-pemeluknya, dan juga membantu musuh-musuh Islam. Sebab itulah surat Al-Isra diturunkan untuk menceritakan kebiasaan pada kaum masa jahiliyah, dan ini selaras dengan cerita Nabi, yaitu dari dinasti Umayyah yang tadi sudah diceritakan, yaitu orang-orang yang berfoya-foya itu adalah orang yang tidak baik, apalagi memanfaatkan hartanya untuk berbuat ke jalan maksiat. Itulah kenapa Bani Umayyah hanya bertahan selama 450 tahun. Karena yang pertama itu karena pemerintahannya tidak jelas, yang kedua itu karena semua orang yang dalam pemerintahannya itu suka berfoya-foya, menghambur-hamburkan uang, hingga muncullah salah satu sekumpulan orang yang pemberontak dan tidak mau pemerintahnya ini berfoya-foya. Hancurlah dinasti Umayyah karena kefoya-foyaan mereka sendiri.
Hal ini juga menjadi pelajaran untuk kita semua agar tidak berfoya-foya atau menghambur-hamburkan uang. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.